Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce mencari semua mayat, dan mengambil semua cincin spasial mereka. Para petinggi klan surga pembakaran ini secara alami akan memiliki cukup banyak harta karun. Yunce menuai sejumlah besar hadiah, dan di cincin spasial Fan Molly, dia bahkan menemukan sepotong kecil kristal langit berurat ungu. Untuk mengirimiku hadiah yang luar biasa, setidaknya, kematianmu bisa dianggap sepadan. Yunce mengambil sepotong kecil Purple Vein Heaven Crystal dan menimbangnya, sambil berbicara pelan sambil tertawa. Namun, dibandingkan dengan segunung kristal ilahi berurat ungu yang dibutuhkan Jasmine, potongan kecil ini hanya bisa dianggap sebagai sebutir benih di lautan. Awalnya, saya bahkan ingin mencoba pegangan mendalam, tapi saya tidak menyangka bahwa sebenarnya tidak ada kesempatan untuk menggunakan pegangan mendalam sama sekali. Yunce menyingkirkan Dragon Vault, melihat kedua tangannya, dan bergumam. Kekuatanku saat ini, seharusnya cukup untuk menyaingi King Yue 16 bulan yang lalu, kan? King Yue 16 bulan yang lalu, berada di alam kaisar tingkat kedua yang mendalam. Kekuatan yang bisa dengan mudah mengalahkan Fan Molly, kekuatan Yunce saat ini, sudah sebanding dengan kaisar sejati. Tidak, seharusnya lebih dari itu, kata Jasmine pelan. Ternyata, kamu tidak memahami kehebatan sumsum Dewa Naga. Saat kamu mendapatkan 6 tetes darah Dewa Naga saat itu, kekuatanmu telah meningkat pesat. Namun sumsum adalah fondasi tulang, dan sumber darah, dengan sumsum Dewa Naga, di dalam tubuhmu, tidak hanya ada 6 tetes darah Dewa Naga saja. Di tengah penciptaan darah yang tak ada habisnya, itu akan membuat garis keturunanmu semakin dekat dengan garis keturunan Dewa Naga. Mulai sekarang, bahkan jika Anda tidak berlatih sama sekali, kekuatan Anda secara bertahap akan naik ke tingkat yang lebih tinggi karena darah. Dengan jumlah sumsum Dewa Naga yang diberikan Naga Azure Purba kepadamu, dengan waktu yang cukup, tubuhmu akan memiliki hampir 10% darah Dewa Naga pada batas tertinggi. Apakah kamu belum menyadarinya, bahwa kamu bahkan secara samar-samar membawa aura dan kekuatan naga ketika kamu menyerang sekarang? 10% Yunce sangat terkejut hingga dia kehilangan kendali atas suaranya saat itu juga. 6 tetes darah Dewa Naga telah menyebabkan tubuh dan kekuatannya meningkat pesat. Dan jika 10% darah di tubuhnya adalah darah Dewa Naga, konsep seperti apa yang akan dia gunakan? Dalam hal garis keturunan, itu berarti hampir 10% dari garis keturunan dewa sejati. Itu berdasarkan premis bahwa kamu bisa tetap hidup sampai saat itu. Jasmine berkata dengan cepat, hitunglah dirimu sendiri. Dalam 3 tahun ini, berapa kali Anda hampir mati? Jangan hanya terbiasa menceburkan diri ke dalam bahaya sepanjang waktu, terlebih lagi, jangan melebih-lebihkan batasan diri sendiri. Jika kamu mati, semua yang kamu peroleh sampai sekarang, semuanya akan menjadi sia-sia. Baiklah, aku mengerti. Yunce memberikan respon puas, namun ekspresinya menunjukkan sebaliknya. Di alam semesta tanpa batas, terdapat banyak warisan yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Ada warisan garis keturunan, warisan seni yang mendalam, warisan harta karun, tapi sebenarnya ini masih pertama kalinya saya melihat warisan sumsum dan jiwa. Sepertinya, demi putrinya sendiri, Naga Azure Purba benar-benar mempertaruhkan seluruh nyawanya padamu. Namun, jika Naga Azure Purba benar-benar memiliki seorang putri yang masih ada di dunia, maka itu akan sangat menarik. Karena di dunia di mana dewa sejati sudah punah, jika dia benar-benar muncul, maka itu adalah seekor naga. Dewa yang memiliki garis keturunan lengkap. Dewa sejati yang telah punah selama bertahun-tahun, juga akan muncul kembali di dunia dari sini. Saya benar-benar bertanya-tanya kelainan macam apa, atau mungkin kekacauan besar, yang akan terjadi di dunia ini.
Jika suatu hari nanti aku benar-benar menuju ke alam para dewa, mari kita bicarakan hal itu. Agak terlalu konyol bagiku saat ini untuk memikirkan masalah ini, wajah Yunce mulai berubah dingin dan diam. Melihat ke arah utara, dia berkata dengan suara rendah, saat ini, saya hanya berharap peri kecil, dan anak saya, selamat dan sehat. Jika tidak, kalau tidak, bahkan Yunce sendiri tidak tahu hal gila apa yang akan dia lakukan. Sosoknya melintas, dan langsung menuju ke utara, meninggalkan jejak debu. 3 hari kemudian, tanah di bawah kaki Yunce sudah mendekati wilayah paling utara dari Blue Wind Empire. Saat dia bergerak maju, angin yang masuk mulai membawa sensasi dingin yang lebih berat. Jejak pemukiman manusia pun mulai berkurang, hingga tidak ada satupun sosok manusia yang terlihat. Bahkan binatang dan tumbuhan menjadi semakin sedikit. Sepanjang jalan, Yunce menanyakan posisi Frozen Cloud Asgard setiap kali dia bertemu orang. Semakin dekat dia, semakin jelas posisi Frozen Cloud Asgard baginya. Saat ini, tirai malam telah turun. Yunce menyalakan api Phoenix-nya untuk penerangan, dan setelah terus maju di bawah bintang-bintang selama setengah malam, gelombang rasa kantuk menyerangnya. Dia dengan santai mengeluarkan selimut acak dari mutiara racun langit, meletakkannya, dan meletakkannya di atasnya. Saat dia memejamkan mata, dia memasuki tanah impiannya. Larut malam berlalu, fajar datang tanpa pemberitahuan, dan langit mulai terang benderang. Dan pada saat ini, Yunce juga membuka matanya, angin sepoi-sepoi bertiup melewati telinganya. Meski hanya angin sepoi-sepoi, namun membawa hawa dingin yang menyengat. Jika Yunce tidak memiliki benih air dewa jahat di tubuhnya, dan tidak takut pada es, salju, dan hawa dingin yang parah, apa yang akan dia rasakan pasti akan menjadi rasa dingin yang menusuk hati dan menusuk tulang. Dia berdiri, dan melihat ke kejauhan meminjam cahaya redup, apa yang terlihat di depan matanya, adalah dunia yang tertutup salju putih bersih. Jadi ini, wilayah salju dari es ekstrim. Melihat dunia es dan salju di hadapannya yang seakan tanpa batas, Yunce menyegarkan pikirannya. Otak yang baru saja terbangun dari tidurnya tadi, langsung menjadi jernih. Dia buru-buru meminum beberapa suap darah naga, sebelum bergegas maju dengan tidak sabar. Saat dia melangkah ke wilayah es dan salju, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, seolah-olah dari musim panas yang terik, dia langsung memasuki musim dingin tanpa transisi apapun. Jika orang biasa tiba di tempat ini, perubahan suhu yang tiba-tiba sudah cukup untuk membuat tubuh orang tersebut langsung menjadi kaku. Memasuki wilayah salju kutub es, berarti dia sudah tidak jauh lagi dari Frozen Cloud Asgard. Rasa dingin yang pahit tidak mempengaruhi Yunce sedikit pun. Sosoknya secepat angin, dan secepat kilat, dan dengan cepat menghilang ke dunia seputih salju. Wilayah salju es ekstrim terletak di ujung utara Kekaisaran Angin Biru. Itu tertutup es dan salju selama 4 musim dalam setahun, dan dikelilingi oleh pegunungan es dan tebing salju yang abadi dan tidak pernah mencair. Dinginnya tempat ini, sampai pada tingkat di mana, kecuali jika Anda mengalaminya secara pribadi, hal itu tampaknya mustahil untuk dibayangkan. Itu jelas bukan suatu tempat di mana manusia biasa dapat bertahan hidup. Namun, tanah yang sangat dingin, namun, karena adanya kekuatan yang berpengaruh, telah berubah menjadi tempat suci di mata para praktisi mendalam Blue Wind. Namun, wilayah salju es ekstrim ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan pegunungan pedang surgawi yang dimiliki oleh Villa Pedang Surgawi, karena wilayah tersebut tidak sepenuhnya milik Frozen Cloud Asgard. Namun, tanah yang sangat dingin, namun, karena adanya kekuatan yang berpengaruh, telah berubah menjadi tempat suci di mata para praktisi mendalam Blue Wind. Namun, wilayah salju es ekstrim ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan pegunungan pedang surgawi yang dimiliki oleh Villa Pedang Surgawi, karena wilayah tersebut tidak sepenuhnya milik Frozen Cloud Asgard.
Namun, setelah 1000 tahun, itu pada dasarnya berubah menjadi tanah yang merupakan tanah eksklusif Frozen Cloud Asgard. Ketika orang menyebut wilayah salju es ekstrim, mereka akan langsung teringat pada Frozen Cloud Asgard. Dan, dengan keberadaan Frozen Cloud Asgard di sana, bahkan jika sekte tersebut juga mempraktikkan seni mendalam atribut es, mereka tidak akan berani menetap di wilayah salju kutub es. Alasan mengapa Frozen Cloud Asgard menjadi eksistensi yang mirip dengan tanah suci di mata semua praktisi, bukan hanya karena kekuatan mereka, alasan yang lebih besar adalah bahwa di seluruh Asgard, tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki kecantikan kelas dunia. Wanita cantik nomor satu dalam sejarah Blue Wind Empire, pada dasarnya berasal dari Frozen Cloud Asgard. Bahkan tanpa menyebutkan fitur wajah mereka, hanya kulit es dan tulang batu giok yang unik dari peri awan beku, sudah cukup untuk membuat semua pria di dunia terpesona, dan semua wanita menjadi iri. Sangat mudah bagi seseorang untuk kehilangan arah dalam dunia yang dipenuhi warna putih ini. Ditambah lagi matahari dan bulan hampir tidak bisa dilihat sepanjang tahun di sini, langitnya merupakan hamparan putih dan bahkan tidak ada satu pun titik acuan yang dapat ditemukan. Bahkan Yunce yang memiliki indera pengarahan yang sangat kuat, telah tersesat beberapa kali di dalamnya. Pikiran Yunce saat ini dipenuhi dengan kekhawatiran terhadap Chu Yue-chan dan anak mereka yang seharusnya sudah berusia 7 hingga 8 bulan. Perasaan gembira yang belum pernah dia alami sebelumnya menyebabkan dia tidak bisa tenang apapun yang dia lakukan. Dan yang menyertainya adalah ketakutan dan kecemasan yang mendalam juga. Karena dia tidak dapat memastikan apakah anak mereka benar-benar telah lahir. Dia mungkin saat ini sedang berbaring di pelukan Chu Yue-chan, mengedipkan matanya yang lucu dan berkilau seperti kristal, menunggu untuk bertemu ayahnya untuk pertama kalinya, atau mungkin, setahun yang lalu, dia sudah. Yunce menggelengkan kepalanya dengan kuat, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan semua pikiran yang mengganggu. Memperlambat kecepatannya dan mengikuti ketajaman indranya, dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Peri kecil, aku ingin tahu apakah kamu sudah mendapat kabar bahwa aku masih hidup, tepat pada saat kamu paling membutuhkanku, namun, aku disegel di bawah tanah. Bukan saja aku tak sanggup memikulnya bersamamu, aku malah memberimu pukulan dan ketakutan terberat, kali ini, bahkan jika kau tidak mau, bahkan jika seluruh Frozen Cloud Asgard tidak setuju, dan bahkan jika aku harus membawamu dengan paksa, aku pasti akan membawamu keluar dari Frozen Cloud Asgard. Yunce diam-diam bersumpah dalam hatinya. Dia menyesal mengikuti keinginan Chu Yue-chan saat itu. Selama berada di Heavenly Sword Villa, dia seharusnya sedikit lebih kuat padanya. Dia telah tinggal di Frozen Cloud Asgard selama puluhan tahun, dan pola pikir yang berasal dari Frozen Cloud Asgard telah tertanam kuat dalam dirinya, jantung. Dia tidak mampu meyakinkan dan membiarkan dirinya dengan sengaja menikmati perasaan seperti ini yang tidak dapat diselesaikan lagi saat perasaan itu muncul. Hal yang paling dia butuhkan adalah sikap pantang menyerahnya, namun, seolah-olah karena pertimbangan, dia baru benar-benar memahaminya setelah dia mengetahui tentang dia yang muntah darah dan pingsan karena berita kematiannya. Di arah barat laut, sekitar 10 km jauhnya, ada reaksi energi yang sangat besar. Jika hanya ada satu sekte di seluruh wilayah salju ini, maka tempat itu harus menjadi targetmu kali ini. Jasmine yang telah tidur selama 2 hari berturut-turut terbangun pada saat ini, dan dengan murah hati menunjukkan arah yang benar untuk Yunce. Yunce langsung menyesuaikan arah yang dia hadapi, dan menuju ke arah barat laut. 10 km dataran salju dengan cepat dilewati di bawah kaki Yunce. Sebuah istana dengan aurora es yang mengalir di sekelilingnya, muncul di garis pandang Yunce saat ini. Ini adalah istana yang tampak seolah-olah dibangun dari es dan salju yang paling murni,
dan sekelilingnya memantulkan aliran cahaya yang lembut namun sedingin es, membuat seluruh istana tampak seolah-olah terbenam dalam hamparan kabut bersalju dan kecemerlangan es. Dilihat dari jauh, itu seperti Asgard yang tersembunyi di balik awan. Dibandingkan dengan kehadiran Heavenly Sword Villa yang besar dan megah, seluruh kota istana hanya bisa digambarkan dengan mungil karena hanya menempati tanah yang panjangnya kurang dari 2 kilometer. Ukuran dan tingginya bahkan tidak bisa menandingi sekte cabang kecil dari sekte Xiao, dan atmosfernya juga tidak terlalu ambisius dan menakutkan. Namun sebaliknya, ia memancarkan hawa dingin yang langsung menusuk hati dan jiwa seseorang, serta aura kesucian yang menyebabkan orang kehilangan keinginan untuk mendekat. Jadi ini, Frozen Cloud Asgard. Yunce berhenti, bergumam pelan, lalu meningkatkan langkahnya dan mendekatinya dengan kecepatan ekstrim. Semakin dekat dia mendekati Frozen Cloud Asgard, semakin dingin suhunya. Bunga mistis dan batang rumput aneh yang tampak seperti bila es dan kelopak salju yang tajam, bermekaran secara bersaing di sekitar istana es, berkilau dengan kecemerlangan luar biasa seperti kristal dan perhiasan. Saking indahnya, hingga bisa membuat seseorang menahan napas saat melihatnya. Tumbuhan aneh ini semuanya dipelihara dengan energi paling murni dari es dan salju, tanpa ternoda sedikit pun oleh hal-hal duniawi. Udara di sini juga luar biasa murni dan segar, membuat jantung Yunce yang berputar cepat menjadi tenang perlahan. Bunga dan rerumputan yang terlalu murni dan indah bahkan membuat Yunce tidak tega menyakitinya. Dia dengan hati-hati mengelilingi tanaman, dan perlahan-lahan maju ke depan. Dengan sangat cepat, gerbang istana Frozen Cloud Asgard yang seperti kristal, muncul tepat di depan Yunce. Pancaran es mengalir dan berputar di pintu istana, samar-samar berkilau dengan tanda mistis, seolah-olah ada formasi khusus yang tersegel di dalamnya. Namun saat dia berjalan sampai titik ini, dia masih tidak melihat satupun sosok manusia dari Frozen Cloud Asgard. Seluruh istana es itu dingin dan sunyi, seolah-olah tidak ada satu orang pun yang hadir. Kakak senior telah mengatakan bahwa Frozen Cloud Asgard telah memulai pengasingannya 16 bulan yang lalu, Yunce bergumam dalam-dalam, dan dia terus berjalan ke depan. Pada saat ini, Jasmine tiba-tiba berbicara, ada formasi serangan yang mendalam di depan. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu ingin menerobosnya dengan paksa, itu juga tidak dapat menghentikanmu. Dengan peringatan Jasmine, Yunce langsung merasakan bahwa di tanah bersalju kurang dari 10 langkah di depannya, untaian riak energi yang dalam bisa dirasakan. Alisnya sedikit bergerak, dan terus berjalan ke depan. Saat dia mengambil langkah ketujuh, cahaya es tiba-tiba dilepaskan dari tanah di depannya, dan formasi dalam berbentuk teratai es yang lebarnya 30 meter mekar. Di atas formasi mendalam, 18 kata besar memancarkan udara pencegahan sedingin es. Frozen Cloud di pengasingan, tidak ada tamu yang diterima. Jika seseorang melanggarnya dengan paksa, maka hadapi konsekuensinya. Ini adalah formasi pertahanan Asgard besar dari Frozen Cloud Asgard. Sebagai formasi mendalam dari sekte paling unggul di Kekaisaran, orang bisa membayangkan kekuatannya yang luar biasa. Hanya dengan merasakan auranya saja, Yunce yakin bahkan praktisi tingkat tinggi dari alam mendalam langit pun tidak akan mampu menerobos melewatinya. Dan bahkan jika itu adalah seseorang di alam kaisar mendalam, itu juga akan sangat sulit untuk ditembus. Sementara, yang mencakup seluruh kota kekaisaran, jumlah total praktisi di alam kaisar yang mendalam dapat dihitung dengan kedua tangan. Yunce meraih Dragon Vault Sword dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dalam sepersekian detik, gelombang aura yang mendinginkan hati dan tulang menyelimuti Yunce sepenuhnya. Formasi berwarna biru es dengan cepat mulai berputar, dan bintik-bintik es kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah, dan menembus seperti badai. Yunce melompat, dan membangun penghalang energi yang dalam saat api Phoenix langsung menyala dari seluruh tubuhnya.
Dia memiliki benih air dewa jahat, dan energi yang dikaitkan dengan air tidak akan mampu melukainya sejak awal. Selain itu, energi yang terkandung dalam es ini saling terkait dengan energi dari Frozen Cloud Arts, jadi meskipun es ini bersentuhan langsung dengan tubuh Yunce, akan sulit untuk melukainya. Terlebih lagi, saat bersentuhan dengan api burung Phoenix, api tersebut langsung meleleh menjadi tetesan air dan bahkan menguap menjadi uap. Sesaat, suara mendesis yang padat datang dari tubuh Yunce, saat uap di sekelilingnya berjatuhan. Membawa uap air ke sekujur tubuhnya, dia dengan cepat berlari ke depan, langsung menuju gerbang istana. Sinar cahaya sedingin es melintas di depan Yunce, dan teratai es selebar 7 meter mekar di tanah, sebelum naik tajam dan bergegas menuju Yunce secara langsung. Aura dingin menakutkan yang dibawanya bahkan membekukan semua es yang ditembakkan dari bawah. Alis Yunce berkedut, dan Dragon Vault menghantam langsung ke jantung teratai es yang mendekat. Teratai es raksasa meledak dalam sekejap, dan pecahan es memenuhi langit. Saat es ini jatuh ke tubuh Yunce, es tersebut juga dengan cepat meleleh. Kekuatan luar biasa yang terkandung dalam teratai es ini, sudah cukup untuk membuat ahli kuat yang tiada taranya seperti Van Molly menjadi bingung. Namun di bawah pedang Yunce, pedang itu meledak seketika. Namun, bagaimana pasukan pelindung dari Frozen Cloud Asgard bisa sesederhana itu? Sebelum Yunce bisa menggerakkan kakinya, cahaya dingin dari sekeliling muncul kembali. Dari belakang, ke kiri, kanan, dari total 8 arah yang berbeda, 8 teratai es lagi yang tampaknya tidak pucat dibandingkan kekuatan dan ukurannya dengan teratai es sebelumnya yang mekar secara bersamaan. Setelah itu, 8 orang itu kemudian bergabung membentuk formasi teratai es besar, menyerang Yunce secara serempak. Tatapan Yunce bersinar sedingin es, energi mendalamnya melonjak dengan hebat dan eksplosif, Sealing Cloud Locking Sun. 8 teratai es semuanya menabrak Yunce, lapis demi lapis. Gelombang kekuatan yang sangat besar itu hampir sebanding dengan gunung es setinggi 8.000 meter. Dan aura dingin yang mereka konsentrasikan di dalamnya, lebih dari cukup untuk membekukan seluruh gunung berapi. Layar pelindung, Sealing Cloud Locking Sun, telah terkena dampak hingga terdistorsi, namun tetap tidak pecah, dan dengan kuat menahan kekuatan menakutkan dari 8 teratai es. Pada saat ini, darah Phoenix dalam diri Yunce juga meledak dengan kegilaan yang luar biasa. Teratai setan terik bintang, teratai api yang beberapa lusin kali lebih besar dari teratai es mekar dari tubuh Yunce, menelan ke-8 teratai es tersebut. Mengikuti peningkatan kekuatan Yunce yang terus-menerus dan eksplosif, kekuatan Star Scorching Demon Lotus tidak bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Bahkan teratai es yang mengandung energi dingin dan es dalam jumlah besar hanya bisa bertahan kurang dari 5 tarikan napas dalam nyala api Phoenix, sebelum dengan cepat meleleh dan berubah menjadi gumpalan uap yang mengepul. Api dan air saling berlawanan. Apa yang dibakar api Phoenix bukan hanya 8 teratai es, tapi juga seluruh formasi awan beku. Cahaya dari seluruh formasi besar awan beku mulai menjadi kacau, dan kecepatan putarannya juga turun drastis. Yunce mengangkat pedangnya dengan kedua tangannya, dan bayangan serigala muncul di belakangnya. Dengan suara gemuruh yang besar, Skywolf Slash meledak ke depan. Bum 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 bum. Di bawah lolongan panjang serigala langit, sebuah parit sedalam selebar 7 meter dan panjang 100 meter terbuka di tanah yang menampung formasi dalam. Seluruh formasi besar awan beku langsung terbelah menjadi 2 bagian langsung dari tengah. Semua api di Yunce padam, dan sosoknya berubah menjadi bayangan cepat. Hanya dengan beberapa lompatan, dia sudah bergegas melewati area formasi besar Frozen Cloud, dan berdiri di depan pintu masuk utama ke Frozen Cloud Asgard. Dan saat ini, gerbang kristal es yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Bersama dengan suara dingin dan marah seorang wanita,
seberkas cahaya pedang dingin menusuk tepat ke dada Yunce. Siapa yang pergi ke sana, berani menerobos masuk ke Frozen Cloud Asgard milikku. Cahaya pedang yang datang ke arahnya sangat dingin, tapi itu sama sekali bukan ancaman bagi Yunce. Dengan ayunan lengannya yang santai, Dragon Vault menimbulkan hembusan badai angin pedang yang sangat besar. Sebelum ujung pedang wanita itu bahkan bisa berada dalam jarak 7 meter dari Yunce, dia sudah terlempar ke belakang oleh badai pedang yang dahsyat, mendarat kembali di pintu masuk utama. Di wajahnya yang cantik seperti batu giok yang sedingin salju, dengan ekspresi terkejut. Untuk bisa melewati mantra pelindung Frozen Cloud Asgard, pelanggar harus memiliki kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, Chu Yueli telah melakukan tugas ini dan menyerang secara pribadi. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan lawannya akan berada pada tingkat yang menakutkan, hingga mampu menjatuhkannya hanya dengan angin pedang. Saat angin pedang menyentuhnya, dia merasa seolah-olah ada palu besar yang menghantam dadanya. Setelah melihat dengan jelas wajah si penyusup, ekspresi keterkejutan di wajahnya langsung membesar. Yunce, kamu belum mati. Kamu sebenarnya belum mati. Gerbang Frozen Cloud Asgard berada tepat di depan matanya, dan dia hanya perlu beberapa langkah untuk masuk. Yunce menekan gejolak di hatinya, dan berbicara sambil menatap Chu Yueli, itu benar, aku belum mati. Biarkan aku masuk, aku ingin melihat Chu Yue-chan. Frozen Cloud Asgard selalu dalam keadaan tertutup, terpisah dari dunia, jadi meskipun Yunce telah melarikan diri dari bawah SWOT Management Terrace selama berhari-hari dan bahkan melakukan sesuatu yang mengguncang dunia, Frozen Cloud Asgard belum mengetahuinya. Yunce masih hidup sampai saat ini. Entah itu kelangsungan hidupnya atau kekuatan mengejutkan yang dia tunjukkan sebelumnya, semuanya membuat Chu Yueli sangat terkejut di dalam hatinya. Dan saat dia mendengar dia menyebutkan kata Chu Yue-chan, hati sanubarinya langsung tertusuk rasa sakit. Kamu sebenarnya masih memiliki wajah untuk menemukan kakak. Jika bukan karena kamu, bagaimana dia bisa melanggar peraturan Asgard, dan ditertawakan oleh seluruh dunia? Dan jika bukan karenamu, bagaimana dia bisa terpaksa membuang seni mendalamnya dan diasingkan dari Frozen Cloud Asgard selamanya? Itu semua karenamu. Kata-kata Chu Yueli seolah-olah ada guntur yang terdengar di samping telinga Yunce. Dalam perjalanan ke sini, dia selalu ditemani rasa takut mendengar berita yang paling tidak ingin dia dengar. Tapi setelah datang ke Frozen Cloud Asgard, kalimat pertama yang dia dengar tentang Chu Yue-chan, tiba-tiba sudah seperti halilintar. Kemarahan Yunce, seperti bensin yang telah menyentuh percikan api, langsung membara dengan ganas dan tak terkendali. Dia bergegas, segera meraih kerah Chu Yueli, dan meraung dengan wajah ganas yang terdistorsi, apa yang kamu katakan? Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi, katakan lagi. Saat kemarahan Yunce meledak, Chu Yueli merasakan sesak napas di dadanya, dan seluruh tubuhnya ditekan dengan kuat oleh aura kuat yang mengesankan. Kecepatan Yunce berlari ke arahnya tidak terlalu cepat, tapi dia bahkan tidak punya waktu untuk bergerak sama sekali sebelum kerah bajunya sudah ditangkap olehnya. Wajah yang berubah karena kemarahan yang ekstrim itu juga sangat dekat dengan wajahnya yang menawan. Karena kaget dan marah, Chu Yueli tanpa sadar melontarkan serangan telapak tangan, dan menghantam dada Yunce dengan keras. Tubuh Yunce langsung terlempar, dan berturut-turut mundur 5 atau 6 langkah, sementara keseluruhan tubuh Chu Yueli jatuh ke dalam keadaan tercengang. Serangan yang dia kirimkan sebelumnya hampir secara tidak sadar dilakukan di bawah amarah, dan setidaknya menggunakan 70% kekuatannya. Itu sudah cukup untuk memecahkan gunung pendek dari dalam, namun ketika itu mengenai Yunce, itu sebenarnya hanya membuat dia mundur beberapa langkah. Melihat kulitnya, pada dasarnya tidak ada tanda-tanda terluka. Sejak dia jatuh di Heavenly Sword Villa, 16 bulan telah berlalu. Dalam 16 bulan ini,
apa yang terjadi padanya. Tidak hanya dia kembali hidup, kekuatannya juga tumbuh sedemikian rupa. Kamu mengatakan bahwa Chu Yue-chan telah dilumpuhkan seni mendalamnya dan diusir dari Frozen Cloud Asgard, apakah itu benar? Tatapan Yunce dengan kejam tertuju pada Chu Yueli, saat dia meraung dengan suaranya yang serak. Tepat setelah itu, dia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah kepala 7 peri di awan beku. Selain senior terpencil dari Frozen Cloud Asgard, posisinya hanya berada di urutan kedua setelah Nyonya Asgard. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini padanya, adalah Nyonya Asgard dari Frozen Cloud Asgard. Hanya Nyonya Asgard. Sebelum turnamen pemeringkatan, dalam perjalanan ke Villa Pedang Surgawi, dia ingat bahwa Chang Yue telah memberitahunya bahwa Nyonya Asgard saat ini dari Frozen Cloud Asgard adalah Gong Yuxian yang telah melangkah ke alam kaisar mendalam 40 tahun yang lalu, dan sekarang saat ini berkuasa di tingkat puncak tertinggi dari para praktisi terkuat. Yunce tiba-tiba mengangkat kepalanya, di dalam matanya, ada 2 bola api berwarna merah darah yang menyala di dalam matanya. Bergegas menuju Frozen Cloud Asgard, dia meraung keras seperti serigala ganas, Gong Yuxian. Keluar sekarang juga, Gong Yuxian, keluar dari sini sekarang juga, sekarang juga. Kalau tidak, aku akan melemparkan Frozen Cloud Asgard-mu secara terbalik, dan bahkan unggas dan anjing pun tidak akan beristirahat dengan tenang. Keluar dari sini sekarang juga. Raungan kemarahan Yunce dibawa oleh kekuatan yang sangat besar, dan menyebar sangat jauh, mencapai setiap sudut Frozen Cloud Asgard. Berdiri di depan pintu masuk utama Frozen Cloud Asgard dan berseru kepada Nyonya Asgard untuk keluar dari sini sekarang juga, Yunce benar-benar yang pertama dalam sejarah. Bahkan jika itu adalah makhluk tingkat puncak seperti Xiao Juetian dan Fen Duanhui, mereka pasti akan menarik kembali semua sikap arogan mereka ketika mereka tiba di wilayah Frozen Cloud Asgard, dan sebisa mungkin tidak melakukan pelanggaran apapun. Yunce bukanlah seseorang yang mudah marah. Seringkali, dia tampak marah di permukaan, namun pikirannya sangat tenang. Tapi kali ini, amarahnya membara, dan tidak bisa dikendalikan apapun yang terjadi, karena masalah ini berhubungan dengan Chu Yue-chan. Dan juga anak mereka, kecuali dia telah memutuskan semua emosinya, dan memadamkan jiwanya, tidak mungkin dia bisa menjadi tenang. Geraman Yunce tidak diragukan lagi memicu kemarahan semua orang yang berada di Frozen Cloud Asgard. Frozen Cloud Asgard adalah tanah suci yang telah berdiri selama ribuan tahun, dan merupakan tempat yang tak seorang pun berani memprovokasi. Hari ini, Nyonya Asgard mereka sebenarnya diejek di wilayah mereka sendiri. Sejenak, Frozen Cloud Asgard yang awalnya tenang dan kosong bersinar dengan cahaya sedingin es dari segala arah, dan semua murid Frozen Cloud muncul di salju, berkumpul menuju gerbang istana. Dari atas gerbang istana, 5 siluet berpakaian putih turun secara bersamaan. Masing-masing membawa gelombang kekuatan yang cukup untuk membekukan daratan. Ketika mereka mendarat, roh es melayang di sekitarnya, dan salju beterbangan tertiup angin. Penampilan mereka sangat indah seolah-olah mereka adalah dewi yang turun ke dunia fana, karena kecantikan mereka yang halus membuat seluruh dunia kehilangan warnanya. Selain Xia Tiyue, 6 dari 7 peri awan beku adalah, Murong Qiansui yang berada di peringkat kedua, Jun Lianqi, yang berada di peringkat ketiga, Mulanyi, yang berada di peringkat keempat, Chu Yueli, yang berada di peringkat kelima, dan Feng Hanyu, yang berada di peringkat keenam, serta Feng Hansui, yang berada di urutan ketujuh. Keenamnya muncul di depan Yunce. Menghadapi Yunce yang terlihat berusia kurang dari 20 tahun, semua wajah mereka dilukis dengan keterkejutan. Tapi melihat parit mengerikan di belakangnya dan formasi besar awan beku yang telah hancur hingga tak dapat dikenali lagi, semua keterkejutan mereka digantikan oleh keterkejutan yang mendalam. Kemunculan keenam dari 7 peri di awan beku, bahkan tanpa memperhitungkan ketenaran dan prestise mereka,
hanya dengan watak mereka yang angkuh dan angkuh serta kecantikan mereka yang tak tertandingi, gambar yang mereka buat sudah cukup untuk mempesona siapapun dan membuat mereka terpesona, jiwa terbang keluar. Namun, sepertinya Yun Ce bahkan tidak melihat pemandangan indah ini, sepasang matanya dipenuhi amarah dan kebencian yang mendalam. Melihat ke depan, dia berkata dengan suara mendung, "Tidak keluar. Kalau begitu aku harus menarikmu keluar sendiri." Selama gumaman pelannya, Yun Ce meraih Dragon Vault, dan bergegas menuju pintu istana seperti seekor citah yang marah. "Hentikan dia!" Chu Yueli menjadi pucat karena ketakutan. Dengan lambaian pedang esnya, teratai es mekar dari ujung pedangnya, dan menusuk ke arah dada Yun Ce. Dari atas, bersamaan dengan teriakan kaget Chu Yueli, 5 peri awan beku lainnya menyerang secara serempak, dan sejumlah besar teratai es bermekaran sekaligus. Angin dingin menderu-deru, dan lingkungan sekitarnya membeku dalam sekejap. "Enyahlah!" Yun Ce mengatupkan giginya, dan dengan lolongan marah, dia dengan kejam menghancurkan Dragon Vault. Nyala api burung Phoenix dan energi mendalam dewa jahat dilepaskan dari pedang tanpa menahan sedikit pun, saat tangisan burung Phoenix dan naga mengguncang hati dan jiwa seseorang. Gemuruh, tanah pecah, dan gerbang istana Frozen Cloud yang memiliki formasi pertahanan yang kuat dan telah berdiri selama ribuan tahun, langsung hancur berkeping-keping, menjadi puing-puing tak berguna belaka. Badai energi yang kuat menyapu segala sesuatu dalam radius 300 meter, dan es serta salju yang tidak akan pernah mencair dalam 10.000 tahun mulai tersapu, memenuhi seluruh langit. Sementara keenam peri di awan beku, yang memiliki kekuatan untuk mengejutkan seluruh dunia, terlempar jauh dengan erangan di bawah kekuatan serangan tunggal Yun Ce, seperti kupu-kupu seputih salju yang tersapu badai. Murid-murid Frozen Cloud Asgard sudah bergegas mendekat saat itu, dan hal pertama yang mereka lihat, adalah pemandangan gerbang istana mereka meledak dan 6 peri Frozen Cloud semuanya terlempar dalam satu serangan pedang. Pada saat itu, semua bibir mereka ternganga dan tidak bisa ditutup untuk waktu yang lama. Kebingungan dan teror memenuhi mata mereka, karena mereka baru saja menyaksikan pemandangan yang paling sulit dipercaya di dunia ini.